أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا. Tajalla ala arwahina bimusyahadati wastahdim kulla nurratin minna jami'an li ibadati wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para abuya, para ajengan, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, wabil khusus guru kita bersama yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihatnya, Al-Habib Faisal Al-Jufri. Doakan Allah panjangkan umurnya, berkahkan kehidupannya, berkahkan rizkinya, berkahkan keluarganya, istiqomahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya, Allah hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim juga saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar Front Pembela Islam beserta jajaran pertahanannya dari tingkat DPW, DPC, DPRA, tingkat Mawil, bil khusus Laskar Pembela Islam yang sampai saat ini mereka para laskar tidak digaji, tidak dibayar. Mereka berjuang narju mardotillah demi mengharapkan ridho Allah. Doakan para laskar Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya, istiqomahkan langkahan kakinya. Yang belum nikah Allah permudah jodohnya. Kenapa bicara nikah? Karena kalau laskar atau pejuang atau mujahid dia belum menikah, itu pincang sudah. Betul nggak? Laskar kalau belum nikah pincang. Laskar, pejuang, mujahid seluruhnya, santri kalau belum menikah itu masih pincang. Ibarat kita pakai sendal, sendalnya cuma sebelah. Sampai sini jelas? Udah gitu yang namanya. Kita mulai taklim, kita mulai ngaji bahwasanya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala skenariokan kita, Allah tuliskan takdir kita pada malam hari ini berjumpa karena Allah. Adapun asbab PSBB, adapun asbab lockdown, adapun asbab corona, manusia tidak ada yang sanggup memberikan keputusan selain keputusan Allah. Betul? Akan tetapi protap dalam syariat juga harus dijaga. Terlepas dari virus corona ini ada atau tidaknya, konspirasi atau propagandanya, alat atau bukannya virus ini, tetap kita harus husnuzon kepada Allah, harus baik sangka kepada Allah dengan menjalankan syariat dengan baik dan benar. Contohnya budawa ma'udu, Kanjeng Nabi Rasulullah ajarkan kita, yang mana bala, wabah, virus, taun sudah ada lebih dulu dibandingkan kita zaman ini. Bahkan ada khalifah yang wafat, yang intikal karena asbab wabah ada. Akan tetapi saat ini Indonesia memang mengalami gejolak yang luar biasa. Contoh finansial ekonominya, betul nggak? Lihat dinasnya, ada yang potong lurahnya, ada yang potong camatnya, ada RW-nya, RT-nya yang potong. Dari kakak satu RT, ada berapa kakak, misalnya 50 kakak dalam satu RT, nerimanya cuma 10, betul nggak? Lantas 40-nya kemana? Ini RT, RW, lurah, camat, terus dari tingkat DPRD, DPD, terus
presiden, yang namanya mereka itu punya jabatan, punya amanah, wala talbisu haqqo bil batil, sesuatu yang hak itu harus disampaikan, nggak boleh disembunyikan. Yang namanya amanah berkaitan dengan tanggung jawab dunia akhirat, kalau nggak disampaikan itu amanah. Yang menghukum bukan kita manusia. Siapa yang menghukum? Allah Subhanahu. Maka hati-hati ente orang, jangan bangga jadi RT, jangan bangga jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur kalau hianat kepada rakyat. Maka neraka finnar, yadkhulun nar, masuk dalam neraka tempat kita orang pejabat yang diberikan amanah tapi malah berkhianat kepada rakyatnya. Pertanyaannya, pejabat yang khianat banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Orang kompak, banyak apa dikit? Terus kalau udah tahu banyak, diam atau lawan? Orang kompak, diam atau lawan? Dituduh teroris, dituduh teroris, woi, dituduh teroris, sapodotaing, betul? Dituduh radikal, dituduh anarkis, wani, woi wani, wani demi agama Allah, wani demi bangsa Indonesia. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita nggak berjuang, saudara, akhirnya anak cucu kita nih, anak cucu kita, regenerasi masa yang akan datang susah bergeraknya, susah cari kerjanya, susah untuk menuntut ilmunya. Kenapa? Karena semua dibatasi akhirnya. Belum lagi rancangan undang-undang himpunan ideologi Pancasila yang ngarangnya juga ini rada-rada otaknya Majnun. Tahu Majnun? Nah, berketuhanan yang berkebudayaan. Tahu nggak artinya? Trisila. Kalau berketuhanan berkebudayaan, mohon maaf, komer, judi, jinah, togel yang berbau dengan maksiat, kalau sudah jadi budaya Indonesia, nggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Hisbahnya nggak akan berlaku, saudara. Berarti kalau undang-undang itu sampai disahkan, bahaya atau tidak? Kurang kompak, bahaya atau tidak? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Yakin mau nolak? Kemarin instruksi Habib Rizik datang nggak ke Jakarta? Nggak datang. Ke DPRD wilayah datang nggak? Aksi bela Pancasila datang nggak? Direspon belum? Direspon belum? Doain pejabatnya Allah kasih hidayah, menterinya Allah kasih hidayah, presidennya Allah kasih hidayah. Kalau Allah nggak turunkan hidayah, Allah kasih balanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sekilas tentang perjalanan saat ini akhir zaman. Yang kita orang nih, saya lihat paling banyak nih pemuda-pemudi Islam nih. Ini pemuda-pemudi Islam nih, subhanallah, rijalul ghad, ini aki-aki kita nih. Orang tua kita yang umurnya sudah 60-70 tahun ini, walaupun umur nggak ada yang tahu, tapi kita punya akal rasional, aklinya harus berjalan dulu. Karena syarat mati ini nggak harus tua, nggak harus muda, nggak harus sehat, nggak harus sakit, tapi kita harus menjadi tongkat estafet penerus perjuangan dakwah para ulama kita. Kalau ulama-ulama kita intikal dipanggil oleh Allah, lantas siapa yang mau terusin perjuangannya? Siapa yang mau jaga akidahnya? Siapa yang mau ngawal syariatnya? Dan siapa yang mau jaga ini negara Pancasila? Kalau ulamanya pada wafat. Yang muda, ini Indonesia nih yang muda nih, Masya Allah. Kalau bicara pemuda-pemudi Indonesia nih kadang kita nggak kuat, saudara. Kenapa? Karena pemuda-pemudi Islam Indonesia saat ini nih akhir zaman, masjidnya udah dijauhin, ditutup, pesantrennya ditutup, majelisnya ditutup, taklimnya ditutup. Akhirnya dirinya disibukkan di rumah aja dengan yang perempuannya main TikTok jadi goblok. Pemudanya sibuk dia mabar main game Mobile Legend. Siapa yang main Mobile Legend? Hei, siapa yang main Mobile Legend? Mobile Legend gak aku, Fire Battleground, Chicken Dinner boya-boya aja. Akhirnya kuota habis, gak ada permainan lagi, akhirnya dia download cacing, ngilangin bete. Betul nggak? Saking ngilangin bete-nya, saking ngilangin bete di rumah aja, sholat ketinggalan, wirid ketinggalan, baca aurat ketinggalan, zikir ketinggalan, waktunya taklim ketinggalan. Ada pemimpin yang bilang begitu, lockdown di rumah aja, kalau bisa main cacing. Goblok. Betul? Bukan disuruh orang berzikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah karena dosa rakyat Indonesia nih.
karena banyak meninggalkan perintah Allah, banyak meninggalkan sunnahnya Rasulullah, dan banyak menjolimi anak cucu Nabi, banyak mengintimidasi para ulama warasatul anbiya. Akhirnya Allah kasih bala. Apa contoh bala yang terkecil? Allah berikan pemimpin yang zalim. Fakta atau bukan? Fakta atau bukan? Berarti gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Lu subuh ngerjain jam 8 lu, dikodok lagi kodokan. Subuh tinggalan, Johor ngapain? Johor ngapain? Johornya sare. Asar bangun main layangan. Masya Allah. Maghrib open room anjay. Mabar. Isya main catur, main gapleh. Bagaimana Allah kagak mau marah? Lihat rakyatnya, lihat hambanya, nggak sibuk dengan Allah, nggak rajin halwat kepada Allah, nggak rajin menyambung tali batiniahnya dengan Allah dan Rasulnya. Akhirnya jangan heran Allah kasihkan pemimpin yang zalim, pejabatnya zalim, menterinya zalim, seluruhnya zalim. Ketemu ulama yang jadi fitnah najajal, ulama yang hak jadi batil, batil jadi hak. Itu lantaran kitanya introspeksi diri. Kita nuntut keadilan kepada pemimpin, nuntut keadilan kepada umaro. Pertanyaannya, kita udah adil belum sama diri kita? Udah adil belum sama jasadnya kita? Udah adil belum sama batiniahnya kita? Jangan teriak-teriak adil, harus adil begini, tapi kitanya udah adil belum? Contoh dalam bab kecil dalam Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau jelaskan pasal mata ain. Pasal mata nih, mata ini ada haknya, ada wajibnya, ada haramnya di mata nih. Berapa banyak mata kita gunakan untuk hal-hal yang haram? Berapa banyak mata kita gunakan untuk mandang orang-orang soleh, mandang aulia? Dan mata berapa sering kita paksakan waktunya malam qiyamul lail, harusnya menghidupkan malam dengan berzikir, dengan bertasbih, istighfar. Ini mata malam kita gunain buat begadang main catur, goblok. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Harusnya santri babnya mutolaah kan pengulangan terus. Ini enggak, dia banyak main catur. Terus apalagi yang tua-tuanya juga kadang kita nggak boleh nyalain yang muda, yang tuanya juga kudu introspeksi diri. Orang tua juga kudu ngedukung nih anak muda punya acara nih tablik akbar, punya acara islami, punya acara istilahnya hubul waton minal iman dah, dengan asbab tablik akbar, asbab sholawat, asbab memperingati ini, memperingati itu, wala itu harus didukung. Jangan sampai ada panitia masih belia, pemudanya ini masih belia, muda-mudi datang ke rumah RT RW, bilang Pak RT RW izin saya mau ditablik akbar. Pasti yang pertama kali ditanya siapa penceramahnya, betul nggak? Dia kasih tahu penceramahnya misalnya Habib Faisal Jufri, wah ini radikal nih. Jangan. Alasannya apa? PSBB, betul nggak? Betul nggak? Terlepas dari nggak PSBB juga sama. Siapa penceramahnya nih? Habib Faisal Jufri, orang Purwakarta. Jangan nih meradikal. Dari situ aja apa orang tuanya udah nggak peduli sama anak muda. Jangan heran kampung kita rusak karena orang tuanya nggak dukung urusan positif kepada anak-anaknya, betul nggak? Betul nggak? Dibilang ngumpulin massa dalam arti buat gerakin massa. Sejarah tahun 1948 tuh kiai-kiai yang pada dibunuhin sama PKI itu lantaran ulama-ulamanya jadi sentral. Ulama-ulamanya jadi sentral, jadi tokoh ini yang sanggup menggerakkan massa. Khawatirnya kejadian jadi jihad fisabilillah ini hukumnya berubah hukum menjadi fardu ain dalam ketentuan penjajahannya secara nyata. Mungkin itu kalau dilihat dari ulamanya, habibnya, kiainya, abuyanya, ajengannya, kalau bahas negara, bahas berbangsa, dibilang radikal, padahal nggak begitu. Coba jawab, yang merdekain Indonesia siapa? Ulama apa pejabat? Woi, ulama apa pejabat? Yang jaga Indonesia ulama apa pejabat? Yang bikin Pancasila ulama apa pejabat? Yang diri di bendera merah putih ulama apa pejabat? Nanti ulama penting atau tidak? Orang kompak penting atau tidak? Orang kompak penting atau tidak? Siap jadi ulama? Siap jadi pengganti ulama? Takbir!
yang muda harus ada giro, ruhul jihadnya. Dalam kitab Adab Sulukil Murid Imam Haddad, baisnya harus dijaga. Jundullah fi batinati harus dijaga. Tentara Allahnya dalam hati ini harus dijaga. Contohnya bagaimana? Tatkala agama dihina, syariat dihina, habaib diintimidasi, ulama dizalimin, ini kita harus cemburu. Harus cemburu kalau ulama dihina. Ini mah lu baru pacaran aja digodain cewek lu marah. Bucin. Bucin tau bucin? Naon bucin? Bucin naon? Budak cin? Purwakarta banyak kayak yang bucin? Banyak kayak yang bucin? Banyak kayak yang bucin? Bagaimana mau maju? Jadi milih pacaran apa nikah? Pacaran apa nikah? Pacaran apa nikah? Pengen nikah? Pengen banget nikah? Calonnya ada? Awalnya? Calonnya awal. Tapi Bu, Pak, kalau punya anak jangan nikahin sama anak orang kaya, Pak. Tapi kalau bisa santri tapi kaya. Tapi jarang santri kaya ya. Tapi santri bagi saya itu orang kaya. Seluruh santri, mau dia di Kobong ke, mau santren modern ke, yang namanya santri mah kaya. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena santri yang rajin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah dalam sholatnya, itu dia seakan-akan memiliki lebih dari isi dunia. Wa man yatawakkal 'ala Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, rezeki bakal diberikan oleh Allah dari jalan yang tidak duga-duga. Ini enggak, santri zaman sekarang nih dianggap kuno, betul nggak? Santri di zaman sekarang dianggap nggak bakal punya masa depan. Bilang sama orang yang begitu. Kalau emang dibilang santri nggak punya masa depan, kalau dibilang santri emang dibilang kuno, dia nggak tahu sejarah bangsa Indonesia. Dia nggak tahu siapa yang bikin hukum syariat dalam hukum keuangan, ekonomi syariah, dan yang lain-lainnya. Kalau bukan jasa ulama nggak bakal bisa bangun Indonesia, betul nggak? Itu orang goblok yang bilang santri nggak punya masa depan. Bangga nggak jadi santri? Bangga nggak jadi santri? Minimal guru saya Nabi Bahar sering bilang, kalau ente nggak jadi ulama, nanti nih udah mondok bertahun-tahun, ente khadim aja, khidmat aja sama ulama, sama habaib, sama kiai, khidmat aja itu bisa jadi di atasnya ulama. Orang yang khidmat, pengabdian, yang menjual dirinya, jiwanya, raganya, khidmatnya bil mal, bil nafs, bidu'a, khidmatnya itu bahkan derajatnya bisa melebihi orang-orang soleh. Saking dia khidmatnya tulus, ikhlas, bukan karena sesuatu, bukan karena ingin terkenal, bukan mencari asbab penyandaran biar terkenal, bukan, itu yang salah. Kalau tulus, insya Allah surga jaminannya. Bangga nggak jadi santri? Bangga jadi santri? Pulang dari ini majelis, mantapkan niat, luruskan niat. Jadi ente orang nuntut ilmu Allah nih, jangan supaya dilihat sama penguasa atau menginginkan kekuasaan. Terus ente nuntut ilmu jangan untuk mendebat orang-orang bodoh. Ente nuntut ilmu jangan untuk digunakan buat sombong. Ente nuntut ilmu jangan digunakan buat cari uang, jangan. Itu ilmu bukan datang berkah, tapi datang bala. Sampai sini jelas? Insya Allah. Nah, itu sekilas tentang perjalanan dunia santri. Terus dalam bab khitan, sunat, ada yang belum sunat di sini? Jujur aja, nggak usah angkat tangan dah, nggak apa-apa. Yang belum sunat ada? Tong. Tas sunat can? Atau sunat? Jangan nyengir bae lu. Terus sunat. Saya mau tanya dulu sih, sunat ini apa sih hukumnya, asal hukumnya? Wajibkah, sunnahkah? Siapa yang bilang wajib? Siapa yang bilang sunnah? Nah, ini nih. Kita lihat kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa sih hukum daripada khitan ini?
Gala Abu Hurairah radhiyallahu anhu gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanul fitrah khamsah. Sunnahnya pada manusia ini ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama al-khitan. Khitan itu memotong. Kuluf al-aqlaf. Memotong. Ulah disebutkan. Memotong yang mana menurut tinjauan medis jauh sebelum medis ini ada, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwasanya disinilah dilihat Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya membahas aspek akhirat tapi aspek dunia juga dibahas. Kenapa harus sunnah? Kenapa harus dipotong itu kulumnya? Karena dalam kulumnya itu banyak menyimpan kurang kompak, banyak menyimpan siapa yang belum sunat? Kalau dia belum sunat berarti selama dia sholat, selama dia belum sunat itu sholatnya gagal. Karena dia masih bawa najis. Tahu najis? Lanjut. Sunanul fitrah ada 5. Pertama khitan. Saya bahas di sini khitan. Nanti ada istidak, ada memotong kumis, banyak. Karena sini temanya khitan. Khitan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-aqlaf maksudnya orang yang tidak memotong. Bingung saya bahasanya nih. Memotong belalainya, belalai gajah. Tanya Habib Faisal nanti kalau bicara fikih ini, emang bicara fikih, bicara syariat ini emang begini, harus tegas, harus izhar, harus jauh jelas. Kalau abu-abu bingung dia. Lanjut. Kalau nggak dipotong maka sholat dan sembelihannya kata Ibnu Abbas itu tertolak karena dia masih bawa najis. Salah satu bicara ubudiyahnya bab sunnah Pak Bu, bicara fan ubudiyahnya, penghambaan kepada Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang menjadi milah, yang menjadi landasan, menjadi bapaknya tauhid Nabi Ibrahim. Nah, Islam mengajarkan kebersihan luar biasa Pak Bu, mohon maaf, di luar agama Islam ini kurang paham kita. Tapi Islam ini mengajarkan kebersihan, mengajarkan keindahan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan ketegasan, mengajarkan keberanian. 5. Nggak bisa lari dia. Islam bagi mereka-mereka yang cinta betul kepada agamanya, dia akan dalamin agamanya, dia akan jalankan agamanya. Bukan dia agamanya Islam tapi banyak debatnya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dikit-dikit bid'ah kok dikit-dikit, betul? Akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Yang begini yang bikin persatuan menjadi hancur. Tapi ada golongan yang begitu, doakan agar Allah kasih hidayah. Nah, khitan, maksud dan tujuan khitan yang pertama, fitrah di sini ada 2. Ada fitrah secara ilahiyah, ada fitrah secara amaliyah. Fitrah secara uluhiyahnya, secara ketuhanan adalah al-insanu sirri'an nasiruhu. Jadi manusia ini Allah ciptakan komponennya yang sangat begitu sempurna, yang sanggup makhluk menjadikan insan kamil mukammal adalah manusia. Maka Allah berikan hukum bagi yang sudah balik, sudah mukallaf, sudah tamyiz, sudah sanggup, sudah mumtaz, sudah sanggup membedakan, karena diberikan akal. Maka kalau sudah ditetapkan perintah kewajibannya, kalau dia kagak sholat berarti dia binatang. Ada di Safinatun Najah karangan Imam Syekh Salim Hadrami, orang kalau ninggalin sholat ini lebih biadab daripada anjing. Kita kalau ninggalin sholat 5 waktu sama, bahkan lebih dari kalau nggak sholat berarti anjing. Masih mau ninggalin sholat? Masih mau ninggalin sholat? Belajar walaupun bolong-bolong tapi jangan ninggalin.
Walaupun bolong-bolong jangan ninggalin. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, intinya dalam bab khitan di sini tadi secara amaliyahnya menjaga kebersihan. Khitan ini hukumnya adalah amr, fi'il amr, berarti hukum asalnya adalah wajib. Berarti khitan bagi laki-laki ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Oi, apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi perempuan juga wajib. Tapi menurut mazhab Malikiyah dan Hambaliyah, Al-Imam Abu Hambal, sunnah untuk wanita. Tapi bagi Syafi'iyah, khitan untuk perempuan, untuk wanita ini wajib. Karena apa? Menjaga kesucian. Maka kalau bayi, kalau baru lahir di perempuan, disunat gak? Dikhitan gak? Dikhitan, harus dikhitan, jangan sampai enggak dikhitan. Yang udah nikah, jangan bahas kedalaman dah, bingung saya. Ngeri-ngeri sudah, soal bisa nyambung ke Fatul Izar nanti, bisa nyambung ke Upul Jin nanti. Ulah cicerikan wae, ntar ngerinya dibayangin lagi. Nah, intinya pada malam hari ini bahwasanya kita harus senantiasa menghidupkan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, belajar. Jangan kita menjadi manusia yang beragama Islam tapi mengentengkan, meringankan. Sudah ada wajib, sudah ada sunnah, sudah ada wajib, jangan kerjain sunnahnya, jangan. Nah, ini yang bahaya nih, bodoh. Terus apa lagi? Dari pelajaran khitan kita belajar bahwasanya Islam itu bersih, Islam itu indah. Jadi cuma orang goblok yang bilang Islam itu bukan agama sempurna. Cuma orang tolol yang bilang santri nggak berguna. Anjay. Gaskan. Saya mau diajak touring nih sama HRC Squad. Nungguin touring gak kabar-kabarin. Tapi insya Allah doain biar bisa touring bareng Habib Faisal. Seluruhnya jamaah ikut dalam komunitas HR Squad. Anjay. Lawannya Evos Jazz No Limit. Bukan berarti begini, dengerin, bukan berarti yang muda-mudi nggak boleh main game, bukan. Game ini buat refreshing, jangan buat jadi hobi. Kalau udah jadi hobi, bahaya. Penuntut ilmu ini kalau sudah berpisah nih, akalnya, jiwanya, hatinya bukan kepada ilmu tercurahnya, dia nggak akan masuk itu ilmu, bahkan butuh ilmunya jauh. Kalau bisa waktu pasanya kita nuntut ilmu, fokus dengan nuntut ilmu, jangan nuntut yang lainnya. Sampai sini jelas? Insya Allah. Yang terakhir, jam 11 tutup, lanjut. Nah, saya akan bahas terakhir nih, wasiat buat pemuda-pemudi Islam. Wasiat buat pemuda-pemudi Islam. Di dalam kitab Risalatul Muwanah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alul ta'ifatun min ummati zuhirin 'alal haq. Dengerin baik-baik. Ini mendekati akhir zaman nih. Ini kita para pemuda-pemudi Islam mulai detik ini, mulai saat ini, mulai hari ini, kurangin yang namanya bucin, kurangin yang namanya main layangan, kurangin yang namanya main game, kurangin yang terakhir namanya mainin perasaan aja. Perempuan ada di sini? Ada? Di mana? Dekat Parasmana. Dekat Parasmana.
perasaannya, Neng. Jangan kasih lampu hijau aja. Saya nimpalin Habib Faisal lagi. Karena begini, bicara perasaan, dengerin, bicara perasaan ini sensitif. Cuma nanya doang, dibilang ada rasa. Nggak dibalas berjam-jam, nanyain udah makannya jam 8, balasnya jam 8 malam. Nggak dibalas dia baper. Udah baper, akhirnya lapar dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, ini identik Pak Bu, pemuda-pemudi Islam kita ini dirusak mereka oleh kaum liberal, sekular, plural, pemikiran kentut-kentut Yahudi. Pacaran jadi budaya, betul nggak? Kalau nggak pacaran nggak keren, kalau nggak pacaran nggak modern. Akhirnya kita kena dogma. Udah tahu anaknya pacaran, mentang-mentang lakinya bawain martabak keju. Kalau dia nggak bawain martabak keju, jemputnya depan gang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Siunan, takut dia masuk ke dalam rumah. Ini pacaran ya, hati-hati nih. Saya pesen banget sama pemuda-pemudi, pesen banget. Jadi jangan sampai jadi pemuda-pemudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Tanemin dalam otak, di dalam akal, yang namanya pacaran itu kagak bagus. Yang namanya pacaran udah jelas hukumnya adalah haram. Yang namanya pacaran tidak pernah ada yang namanya kebaikan, walaupun casingnya jomblo, fisabilillah. Apa itu? Jovilah sih goncengannya bareng ye. Itu bukan Jovilah, itu mah jongos lah. Nah, kalau memang betul hati kita, dengerin, kalau memang betul yang laki-laki ini sudah mencintai seorang perempuan, udah mencintai, punya rasa secara nazar, kalau dia pakai niqab terus kita nazar yang dibolehkan dalam syariat, jangan datengin si perempuannya. Yang laki-laki jangan datengin yang perempuannya. Terus datengin saya, Ustaz, datang ke rumahnya, minta sama bapaknya buat kelamar dan nikahinya. Itu baru pemuda sejati. Yang lamar anak laskar, misalnya anak laskar nih yang lamar, dia tahu laskar itu kagak punya duit, betul nggak? Laskar kagak punya duit, tinggal sebagai laskar. Saya ajarin ke laskar nih, anjay. Datang ke rumahnya, assalamualaikum Pak Bu, saya datang ke sini dengan tujuan yang pertama silaturahmi. Silaturahmi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Yang pertama tuh hadis Nabi. Yang kedua Pak Bu, saya datang ke sini dengan maksud dan tujuan melamar anak bapak. Dia pasti tanya dong, kerjaan kamu apa? Saya laskar pembela Islam Pak, di bawah pimpinan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab LCMA DPMSS. Lengkap kita bacain. Bapaknya bilang, kamu bisa apa kalau kerjaan kamu laskar, nggak bisa dapat uang, nggak bisa gaji begini? Tinggal kita jawab, Pak, mohon maaf sebetulnya Pak, kita dididik sama habaib, sama imam besar, sama ulama kita, dididik berjuang untuk agama, bukan cari uang. Kita bekerja untuk agama, melayani sang maha pemilik dunia, yang mana kita adalah hambanya sang maha kaya. Kalau kita berjuang untuk agama, Allah yang mengayakan Pak. Dan demi Allah, saya haramkan anak ibu, anak bapak makan uang haram. Anjay. Terus yang kedua, kamu kerja laskar, kerjanya cuma ngawal ulama, jaga ini, jaga itu. Apa bisa kamu nanti jaga anak saya? Pak, mohon maaf, demi Allah, saya, nyawa saya, waktu saya, harta saya habiskan buat jaga agama, jaga habaib, jaga ulama, jaga bangsa. Agama, ulama, bangsa aja saya jaga, bagaimana anak ibu? Begitu loh, laskar datang langsung. Mantul nggak tuh?
santri ngelamar, datang santri, assalamualaikum Pak Bu. Kamu kerja apa? Santri. Kalau nggak buduk bukan santri. Terus kalau buduk dari lahir, kalau buduk dari lahir eta mah ajab gitu. Buduk dari gini santri. Tapi mau berobat kemana aja kita nih, pakai salep apa yang namanya gudik tetap buduk tetap buduk. Berobatnya nggak sembuh, berobatnya sembuhnya dengan apa? Khidmat sama ulama, sama guru nih, sama wali santri baru bisa sembuh, betul nggak? Betul nggak? Pasti yang namanya kobong, anak kobong nih santri ngalamin yang namanya budik buduk sampai betul nggak? Betul nggak? Kalau dia nggak buduk budik kurang bukan santri. Saya tanya sama guru saya, kenapa sih kalau santri ini budukan? Apa dia bilang? Itu pertama apa? Dia bilang Gilang, Habibar, itu kena kutu pondok. Jadi di pondok ada kutunya. Jadi yang punya kutu bukan cuma rambut doang. Sebetulnya secara bimaknawiyahnya bicara hakikat nih, kenapa santri itu budugan dulu, ada yang mengatakan itu dicuci dosanya gitu ya Beb. Keburukan dicuci. Jadi makanya kalau jadi santri, pertama masuk santri aja udah dicuci dosanya, gimana langsung jadi ulama? Anjay. La taj'al ta'ifatu min ummati zahiral haq. Lanjut. Bahwasanya nanti di masa yang akan datang, Rasulullah sampaikan, akan datang suatu sekelompok sedikit umatku, kata Nabi. Sedikit, Nabi bilang ini sedikit. Kelompoknya sedikit, golongannya sedikit. Min ummati zohirna alal haq, yang mana umat tersebut, golongan tersebut zohirna alal haq, yang berani menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, nggak gerilya. Dia berani sampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil. La yaduruhum man khadzalahum hatta yatiya amrullah, kata Nabi. Yang mana golongan sedikit tersebut yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar, tidak takut difitnah, dicaci, digunjing, dibunuh, dipenjara, tidak takut. Hatta yatiya amrullah, sampai keputusan Allah itu tiba. Maka jangan heran yang berjuang akhir-akhir ini banyak yang melempemnya, betul nggak? Banyak loyonya, banyak letihnya, banyak layunya. Kenapa? Karena mereka jarang istimak sama ulama, sama habaib, jarang datang ke tempatnya ulama, jarang kumpul sama ulama. Akhirnya imannya turun, imannya rendah, imannya jauh karena jauh dari ulama. Akhirnya golongan tersebut adalah golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita bakal masuk golongan tersebut yang sedikit atau golongan yang banyak seperti buih di lautan? Banyak doang tapi nggak ada maksud dan tujuannya. Berarti jadi pejuang apa pecundang? Kurang kompak. Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Udah pasang foto Habib Rizik belum? Oh, udah pasang belum? Udah pasang belum? Banyak dikit? Banyak dikit? Di mana? Belum lama nih, seminggu yang lalu kan ada tuh ormas yang mengatakan Garda Nusantara apa kalau nggak salah. Pokoknya nggak jelas, intinya PKI dah. Yang berani injek poster fotonya Habib Rizik, betul? Betul? Dia pikir kalau dia melakukan orasi depan umum dengan menginjak-injak foto ulama besar, salah satu ulama keduanya zuriyah min ahlul baitnya Nabi, dia pikir itu umat Islam bakal takut, begitu? Dia pikir bakal sian, bakal lari, begitu? Bilang ke mereka orang, kalau di Purwakarta ada orang seperti itu, oknum seperti itu, sampaikan ke mereka orang. Kalau dia berani robek satu foto, dia berani bakar satu foto, dia berani hancurkan satu foto, maka demi Allah, umat Islam Purwakarta harus bangkit dengan membawa jutaan foto Habib Rizik, saudara. Takbir! La ilaha illallah, la ilaha
Allahumma sholli ala sayyidina. Keluarin sholawatnya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah berkahi Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi asbab Allah angkat Allah hilangkan Allah sembuhkan segala penyakit. Allah angkat corona dari muka bumi, dari muka bumi yang khususnya bangsa Indonesia dengan wasilah sholawat kepada baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ulama itu pewaris juga kekasih, kami siap mati orang yang menyakiti habaib ulama kekasih Habib, para habaib ulama panutan kami. Sebelum saya tutup, saya meminta doa Al-Fatihah, 3 kali Al-Fatihah. Ikhlas nggak? Ridho nggak? Yang pertama, Al-Fatihah pertama kita khususin untuk Sohibul Khitan, yaitu Muhammad Zidni. Semoga Allah jadikan anak soleh, yang taat, yang rajin, yang ilim, yang faqih. Ilahi anta nasuh ridhaka ma tu'atini wa mahabbataka wal marifataka wal ijabah wa rahmah wa barakah wa maghfirah wa ma'unah binur hidayatika bi hidayatilahil haq dan doa ilahi ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah kita khususin untuk saudara kita yang tadi sore dipanggil oleh Allah, tragedi, yang bernama Andri kalau nggak salah ya. Doakan agar Allah ampuni dosa-dosa, maafkan segala kesalahannya, terima segala amaliyahnya, Allah kumpulkan dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siril Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk Imam Besar Umat Islam Indonesia, Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab LCMA DPM SS, dan juga Murabbi Ruh wal Jasad Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Alwi bin Abdurrahman bin Sumaid. Allah menangkan perjuangannya, istiqomahkan dakwahnya,
musuh-musuh yang menzaliminya. Dan dua-duanya Habib Rizik bisa pulang ke tanah air Indonesia. Kita bisa keluar dari tahanan surganya. Bijahi Sayyidina Muhammad SAW. Siril Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salimna li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fas wa salim imamana habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab. Allahumma fas wa salim imamana habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Salimna ala al-qaumil kafirin, salimna ala al-qaumil zalimin, salimna ala al-qaumil fasikin, salimna ala al-qaumil munafikin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waqtalana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna wa anta khairur rahimin, warzuqna wa anta khairur raziqin, wahdina wa nazina minal qaumil zalimin. Bismillahibabuna, tabaraka hitanuna, yasin sakfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna, fasayafikamu wa samiul alim. Inna wallahu allazi nazal kitab wa yatawalla salihin, fadlahu khairan hafizun warhamur rahimin. Allahumma inna uzbika min jahdil bala wal waba wal bala wal goba wal fitani wa darki syaqai wa su'il qadai wa syamatatil adai wa najina minal hammi wal ghammi wal karbil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf keburukan kelalaian milik saya pribadi fakir, kesempurnaan kebaikan datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.